Oke, selamat pagi untuk di pagi hari dan selamat siang untuk di siang hari. Oke, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas nih tentang the philosophical and physiological influence of psychology. Nah, untuk yang pertama-tama kita mungkin ngebahas dulu nih tentang pandangan orang dari zaman dulu bedanya dengan pandangan orang zaman sekarang. Jadi kita ngebahas dulu nih perkembangan seperti apa dulu. Nah, jadi kalau orang zaman dulu tuh yang cool banget nih itu tuh mereka percaya dengan namanya arwah-arwah nenek moyang, makanya dinamakan kan istilah animisme itu ya, itu kan kepercayaannya mereka. Jadi dulu tuh hal-hal magis tuh masih cukup kental gitu lah kalau di zaman itu. Nah akhirnya mulai ke depan lagi mulai berkembang, nah muncullah yang namanya religi atau agama. Tapi kalau yang dulu tuh dia masih lebih kuno konsepnya, yaitu seperti mitologi-mitologi. Makanya di saat-saat itu tuh banyak banget nih namanya kayak ya dewa-dewa, mungkin kayak mitologi Yunani ataupun mitologi Mesir. Ya contohnya sih seperti dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, apapun itu kan banyak banget gitu lah. Ya tetapi ya karena waktu itu masih zamannya mistis, jadi logika tuh mungkin masih belum ada. Jadi bahkan kalau mereka sakit pun ya mereka berdoanya kepada mitologi-mitologi yang tadi gitu loh. Nah akhirnya mulai berkembang lagi nih, udah mulai nih masuk ke zaman-zamannya banyaknya filsuf-filsuf. Nah di situ tuh baru ada yang namanya obat. Jadi udah mulai ada logika kayak gitulah. Jadi yang sebelumnya kalau mereka sakit tuh baca sihir gitu atau mungkin apa gitu, tetapi ya ketika sudah berkembang lagi baru ada namanya obat. Jadi mereka tuh ya mulai ya berobat dengan ya obat tadi, bukan dengan sihir lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke zamannya The Romans atau zamannya Roma gitu lah. Nah di sini nih zamannya ini nih zaman ketika kekristenan tuh berkembang banget gitu kan. Baik banget ya orang-orang Kristen, imam-imam Kristen tuh yang ibaratnya berkontribusi banget lah, berpengaruh banget dalam dunia. Nah, mulai lagi masuk ke Dark Age. Nah, Dark Age ini itu bertepatan dengan masa jayanya Islam. Nah, kan kalau sebelumnya kan adalah masa jayanya Kristen nih, ketika banyak banget ilmu Kristen yang memiliki banyak penemuan. Nah, sekarang masuklah ke masa jayanya Islam. Jadi di situ banyak banget nih ilmuwan-ilmuwan Islam yang banyak, membuat banyak penemuan-penemuan gitulah yang ibaratnya berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan dunia ini gitu, yang mungkin contohnya seperti kayak aljabar dan lain-lain gitulah. Jadi kalau misalnya kayak ditanya apa sih agama yang paling berpengaruh banget dalam perkembangan pengetahuan dunia, ya jawabannya adalah agama Kristen dan Islam tadi. Dan kira-kira seperti itulah tentang pandangan-pandangan orang zaman dulu dan sampai sekarang. Dan selanjutnya kita akan ngebahas tentang the spread of mechanism. Jadi pada abad 17 sampai ke 19 ada konteks nih yang menyebutkan bahwa dunia itu bekerja secara mekanisme besar gitulah. Jadi ya seperti mekanik gitu kan. Nah sedangkan kalau mekanisme itu sendiri kayak itu seperti doktrin yang menjelaskan bahwa proses alam itu ditentukan nih secara mekanis dan mampu dijelaskan oleh hukum fisika dan kimia. Jadi begitulah kurang lebih tentang the spread of mechanism. Nah selanjutnya tentang the clockwork universe ini akan dijelaskan oleh Natasha Nurli. Selanjutnya kita akan membahas tentang the clockwork universe alam. Itu bekerja seperti jam sehingga ada gagasan yang disebut determinisme. Dan determinisme merupakan doktrin bahwa tindakan masa lalu ada juga reduksionisme yang merupakan doktrin yang menjelaskan fenomena pada suatu tingkat. Nah, pertanyaannya, jika cara kerjasama alam sama seperti metafora jam tersebut, apakah metafor tersebut sesuai dengan sifat manusia? Lalu, apakah manusia dan hewan adalah mesin? Untuk menjawab pertanyaan tadi tentang sifat manusia, mari kita bahas mengenai lahirnya psikologi modern. Seseorang yang bernama René Descartes membuat teori dualisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa badan dan pikiran adalah terpisah. Ia juga membuat teori lain seperti teori refleks atau yang disebut juga undulatio reflexa yang menyebutkan bahwa gerakan tubuh dipengaruhi oleh respons terhadap lingkungan sekitar, bukan karena kehendak. Karena hasil pemikiran dari beliau telah membuat beberapa kontribusi di bidang psikologi seperti yang tadi disebutkan juga, yaitu teori konsep mekanisme tubuh, teori refleks, dan lain-lain.
Halo guys, selanjutnya aku akan membahas tentang fondasi psikologi baru. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 3, yaitu positivism, materialism, dan juga empirism. Nah, positivism itu adalah doktrin yang hanya mengakui fenomena atau fakta alam yang dapat diamati secara objektif. Lalu ada materialism, itu adalah doktrin yang menganggap bahwa fakta alam semesta cukup dijelaskan secara fisik oleh keberadaan dan natur dari materi. Lalu juga ada empirism, yaitu doktrin yang menyatakan pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi manusia. Nah, kalau tadi sebelumnya membahas ceritanya si René Descartes, sekarang kita kenalan lagi nih sama John Locke. John Locke membuat pernyataan teori tabula rasa, yaitu teori yang mengatakan bahwa manusia lahir dengan pikiran kosong dan terisi seiring berjalannya waktu, seiring dengan pengalaman yang dilalui. John Locke juga mengatakan bahwa pengalaman ada 2 jenis, yaitu sensasi dan refleksi. Jadi, intinya proses belajar ada yang karena pengalaman, ada yang karena hasil introspeksi atau refleksi diri. Untuk kontribusinya ya ada seperti yang ditampilkan di PPT, yaitu ide simpel dan kompleks, teori asosiasi dan kualitas primer dan sekunder. Selanjutnya ada influence dari para empiris, yaitu yang pertama adalah mentalisme. Mentalisme adalah doktrin oleh George Berkeley yang menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah fungsi dari fenomena mental dan tergantung pada orang yang mengalaminya. Yang kedua, repetisi. Menurut David Hartley, ketika 2 ide muncul bersamaan, maka akan mudah dikaitkan atau dihubungkan. Lalu yang ketiga, pikiran sebagai mesin, yaitu teori dari James Mill. Ya, sesuai dengan namanya, bahwa tindakan respon itu secara otomatis dan tidak mampu bertindak secara spontan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah sintetis kreatif. Gagasan ini dikemukakan oleh John Stuart Mill, yaitu bahwa gagasan kompleks yang disusun dari gagasan sederhana akan memuat gagasan baru. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.